Sehingga seharusnya kita ini yang dewasa, yang mampu memahami, bukan menormalisasi, namanya juga masih anak-anak, bukan ya. Tapi memang umur Ara itu masih belum cukup untuk mampu menyaring apa yang bisa dia tanyakan, apa yang dia bisa beritahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Baba dan Bubunya Ara memohon maaf sebesar-besarnya karena perkataan kami dan anak kami yang menyinggung orang dan membuat persepsi pro dan kontra. Saya mau minta maaf sebagai kepala keluarga. Kami sadar bahwa apa yang ditanyakan Ara mengenai agama dan hijab akan sensitif ya. Untuk sebagian orang ada penyerangan privasi, ada juga yang bilang dakwah. Kami pun tidak mau itu terjadi jadi terpecah-pecah gitu. Kami pun sudah mengajarkan hal tersebut. Namun dua kejadian kemarin masih terjadi karena anak kami memang belum paham untuk itu, dan kami juga memohon maaf sebesar-besarnya karena kami belum bisa membuat anak kami paham dan belajar dari kejadian sebelumnya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya untuk itu, dan kami sampai saat ini juga masih terus mengajari anak kami supaya bisa mengetahui mana privasi dan tidak. Kami juga mohon maaf karena kami belum terbiasa untuk menjelaskan secara rinci ketika datang ke podcast atau ke acara lain. Nah, maklum, punten banget karena kami juga masih konten kreator baru, jadi kami masih berproses untuk bijak dalam menjelaskan dan memilah-milah sesuatu. Seperti Ara yang dinilai licik dalam berjualan karena pakai jual dedet, itu terjadi saat Ara usianya 3 tahun dan di lingkungan terdekat. Jadi itu udah teman-teman dekatnya, makanya kenapa bisa jadi seperti bercandaan. Nah, seharusnya pada saat di podcast itu kami langsung menjelaskan bahwa itu tuh clear sebenarnya. Dari situ aja kita udah langsung kasih tahu, kita langsung mengajarkan bahwa itu cara pikir yang salah. Dan dia juga dia sudah paham ya kalau misalkan Ara tuh tidak berjualan dengan cara seperti itu gitu. Jadi kami mohon maaf kalau ternyata tayangan podcast itu justru malah membuat salah persepsi yang dianggap sampai saat ini terjadi demikian, padahal tidak. Dan kami juga memohon maaf sebesar-besarnya mengenai konten jodoh yang sering Ara bicarakan. Mohon maaf jika itu dirasa salah satu pendidikan yang salah karena tidak sesuai dengan usianya. Kami mohon maaf sekali. Itu pure karena kami hanya menjawab, cara kami menjawab, mohon maaf kalau salah, tapi itu cara kami menjawab dengan pola kritis anak kami yang sudah mulai bertanya tentang anak TK suka-sukaan ataupun anak SD dengan bahasan pacar-pacaran. Sehingga kami menerapkan hal-hal demikian agar nantinya dia bisa lebih paham bahwa ketika dia menyukai seseorang itu boleh, tapi ketika nanti dia sudah dewasa. Karena kriteria yang diajarkan pun ada, tapi nanti ketika sudah dewasa. Mohon maaf sekali lagi untuk orang-orang yang tidak berkenan. Kami mohon maaf. Kami tidak bermaksud buruk sama sekali. Di beberapa hari ini kami tabayun untuk cari tahu, yang kami pun menemukan di belah mana. Jadi saya sebagai kepala keluarga mohon maaf. Kami hanya orang tua biasa yang sedang berproses mendidik anak kami. Tolong maafkan kami, tolong maafkan Ara. Dan kami pun ingin menjadi bermanfaat untuk terus bisa sharing. Jadi sama sekali dari kami itu untuk kayak anti kritik, untuk apa yang dibicarakan itu sangat tidak gitu. Justru kami beberapa hari ini mencari tahu supaya kamu pun jelas untuk membuat video ini gitu. Mohon maaf sekali lagi buat teman-teman yang misalkan tersinggung. Kami juga menyadari gitu ya, dan kami juga tidak mau ada yang terpecah belah gitu ya untuk misalkan debat-debat gitu. Terima kasih juga teman-teman yang udah support. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah paham maksud kami, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah membela Ara. Terima kasih juga untuk orang tua yang sudah paham bahwa ternyata anak-anak itu masih berproses, dan ketika diberitahu sesuatu itu belum bisa langsung mengerti 1 atau 2 kali. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa diterima dan berkenan. Punten. Dan satu hal lagi, kami juga menambahkan bahwa ketika tayangan tersebut kami sudah meminta maaf dengan orang-orang yang bersangkutan dan orang-orang yang ada di lokasi tersebut. Dan alhamdulillah terima kasih sekali karena responnya juga sangat baik dari orang yang bersangkutan ataupun dari teman-teman yang ada di lokasi tersebut. Jadi sekali lagi mohon maaf jika masih ada yang tersinggung, dan terima kasih sudah mau memaklumi. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Selamat berpuasa.
bocil pinter si Ara ini gak sopan, gak tahu adab. Siapa sih orang tuanya? Lagi panas nih si Ara karena menanyakan hal sensitif kepada host di acara TV. Buat gue gak ada yang salah, apalagi orang tua si Ara sampai klarifikasi apa yang diekspektasikan menyalahkan anak kecil para netizen karena mengajukan pertanyaan sensitif adalah hal yang sikap kurang bijak gitu. Diajarin toleransi dong, ngajarin sopan santun dong, diajarin menghormati dong. Lah anak segitu gak mungkin bisa seperti anak pada umumnya. Ini kalian yang harus pinter apa si Ara yang harus pinter? Si Ara udah pinter John. Ini orang dewasa yang harus ngalah apa bocil yang harus ngalah? Lalu ada konten creator bilang mungkin perihal itu tidak seprivilege Ara tentang berpakaian syar'i, lantas si Ara harus diajarin fikih bab toleransi gitu. Enggak juga, ya Allah. Anak-anak pada usia tersebut masih dalam tahap eksplorasi dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka belum memahami norma sosial sepenuhnya, apalagi tentang mana yang dianggap sensitif atau tidak oleh orang dewasa. Nggak mungkin. Jika anak kecil bisa membuat heboh, ini menunjukkan nilai-nilai yang dicermati netizen dalam edukasi dunia anak-anak belum bisa dipahami. So, dedikasi orang tua, didikan orang tua Ara buat gue cakep parah. Anak sekecil Ara menanyakan Islam atau enggak? Ya, umumnya kalau muslim berpakaian sopan, kalau non muslim is okay dengan perintah agamanya sendiri. Coba ngobrol komen. Oh jadi ini yang viral itu yang anaknya banyak dihujat gara-gara omongannya nggak sopan, nggak ada santun-santunnya, diundang di TV juga laganya sombong banget gitu. Ya sih, aku udah nonton sebagian VT ibu bapaknya ini ya bersama anaknya si Ara ini. Kelihatan memang ya maaf kali ini kayak judes gitu, dan memang gak pernah semua kayak ini sama anak kecil seperti anak mereka. Bukan saya pengen ngebully anaknya, tapi sepertinya memang pantas untuk dikomen karena mereka juga seorang tiktoker. Kalau berani berbuat menunjukkan VT seperti itu, mengkonteni anaknya seperti itu ya, ibu bapaknya harus terima kalau misalnya dikomentari pedas gitu. Namun mirisnya, apakah dengan kejadian-kejadian yang kemarin setelah klarifikasi juga ibu bapak ini, apakah anaknya bisa lebih santun lagi ke depannya? Kita tidak tahu. Anak sekecil itu harusnya mendapatkan ya ilmu didikannya itu, apalagi dengan menyinggung agama, hijab ya, jodoh. Sepertinya belum wajar ya si Ara ini untuk berkata-kata seperti itu ya. Layaknya ya anak seusia dia ya belajar, menggambar, melukis, bernyanyi, apa kayak menari, dancing, banyak ya, so many activities ya. Jadi menurut saya ini, maaf kalau saya julid tapi emang julid ya, takutnya ke depannya nih ya ibu bapak Ara ya anak-anak kamu ini nih ke depannya takutnya ngejulitin orang ya, ngebully sesamanya gitu ya, dengan huru haranya viralnya yang judul besarnya yang saya tidak terlalu terfokus gitu ya. Apapun itu yang terjadi ya, klarifikasi tidak cukup ya. Kalian juga harus ajarkan anak kalian ini, apalagi dia anak seorang perempuan. Kelihatan banyak tuh komen netizen yang bilang kelihatan banget liciknya, kelihatan banget angkuhnya, aura-aura ngebully teman-temannya juga pasti akan ada. Adik, kalau sudah ada seperti itu ya mama papanya Ara, kalian harus bebenah ya, mumpung anaknya masih satu ya. Mudah-mudahan saya salah atau benar, nggak tahu, perbaiki ya. Kalian harus bisa mengupgrade Ara ini. Bukan saya bilang Ara ini tidak pintar, justru karena kepintaran lah, tapi yang kurang itu apa, attitude-nya berkata-kata ya. Kalau dalam dunia daerahnya itu kasar dia itu sebenarnya, definisi dia berbicara di depan umum ya. Ingat, tidak semua orang menyukai anak seperti sifatnya Ara ini ya. Kalau kalian menilai Ara ini ya mama papa baik, pintar, cerdas, tapi kalau tidak ada attitude-nya yang baik, sopan santunnya, percaya deh, maka semua orang akan semua itu sama anak kalian. Dan saya pastikan kalian sebagai content creator ya, hanya dipandang, oh ini viral karena ini, oh gara-gara ini. Oke, itu aja dari saya. Semoga kedepannya Ciara ini jauh lebih bijak lagi berkata-kata ya nak ya. Kamu anak perempuan, lebih santun lagi berkata-kata. Ingat, jangan pernah omongin masalah agama, hijab yang berbau sensitif ya. Orang boleh tertawa tapi hatinya menangis. Oke, kalian mama papa juga saya ingin kasih komentar ya. Jadilah sebagai tiktoker yang jangan sombong, turunkan sifat-sifat baik ke anak kalian supaya kalian juga disegani orang dan dihargai. Sekian dari saya, terima kasih. Ingat, semua orang memandang VT kalian. Itu aja, terima kasih.
Ara adalah anak perempuan yang berusia 5 tahun yang memiliki kemampuan public speaking yang sangat baik, kemampuan berinteraksi dengan orang lain yang begitu luar biasa, kecerdasan intelektual yang baik juga, tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi. Nah, akhir-akhir ini Ara lagi sering dipanggil ke berbagai podcast dan juga berbagai acara di TV. Namun, salah satu respon Ara yang lumayan menuai banyak pro dan kontra dari netizen adalah ketika Ara mempertanyakan satu hal berikut ini. Normalnya perkembangan kognitif anak berusia 5 tahun itu adalah menghafalkan warna, bentuk, angka 1-10, kemudian identitas diri, tempat tinggal, dan sebagainya. Namun di usia 5 tahun Ara sudah memiliki banyak sekali pengetahuan. Tapi yang menjadi sorotan netizen adalah cara dia bertanya dan substansi pertanyaannya yang dinilai sangat sensitif, yaitu urusan agama orang lain. Namun jika kita melihat cara orang tua Ara yang sering dipanggil Baba dan Bubu, ini mendidik Ara, mereka membiasakan Ara dan memperbolehkan Ara untuk bertanya apa saja kepada mereka. Jadi bebas-bebas saja Ara mau bertanya, tinggal mereka yang jawab dan arahkan. Itu cara mereka mendidik Ara dengan banyak-banyak deep talk dengan Ara. Nah, inilah yang barangkali menjadi penyebab mengapa Ara bisa begitu dengan leluasa bertanya hal-hal yang sensitif ini kepada orang lain. Tentu saja anak berusia 5 tahun itu kecerdasan emosinya masih jauh dari kata matang. Mereka masih benar-benar tidak bisa menimbang mana yang bisa dikatakan, mana yang tidak. Saringannya itu belum lengkap. Mereka belum mampu untuk menyaring atau memfilter apa yang pantas dan tidak pantas. Gini deh, orang dewasa kayak kita ini saja masih sering loh lidahnya kepleset. Maksud kita baik, tapi yang keluar dari mulut kita mungkin terdengar tidak baik oleh orang lain, dan kita harus mengklarifikasi. Nah, bagaimana dengan anak berusia 5 tahun yang sewajarnya kita bisa mengerti bahwa apakah itu satu konteks dari tim produksi atau memang itu murni dari rasa penasaran Ara buat dia berpikir secara kritis dan alamiah, naluriah, dia bertanya kepada si pembawa acara yang benar-benar murni dari rasa ingin tahunya aja nih. Salah satu contoh juga Ara keceplosan adalah pada waktu Ara menghadiri acara televisi Raffi Ahmad dan juga Irfan Hakim. Di situ Ara sempat keceplosan mengenai jumlah tabungan Ara dari hasil ngonten. Di situ terceploslah angkanya, padahal papanya udah mencoba untuk menghentikan, tapi memang namanya anak-anak, mereka belum paham bagaimana memfilter apa yang bisa diomongin dan apa yang tidak bisa diomongin. Sehingga seharusnya kita ini yang dewasa yang mampu memahami, bukan menormalisasi, namanya juga masih anak-anak, bukan ya. Tapi memang umur Ara itu masih belum cukup untuk mampu menyaring apa yang bisa dia tanyakan, apa yang dia bisa beritahu, atau mana yang belum. Sementara Ara sudah tampil di publik, di siaran televisi. Seperti itu, tuntutan kita yang terlalu tinggi terhadap anak yang usianya masih sekecil itu. Dan memang benar masukan kita kepada Baba dan Bubu untuk bisa lebih mengarahkan Ara kepada hal-hal yang patut diomongkan untuk anak seusianya. Jadi hal-hal yang anak-anak aja nih yang harus dibahas. Meskipun kita nggak bisa melarang juga kalau memang Ara sendiri yang memiliki tingkat kekritisan di atas rata-rata anak sebayanya. Dan lagian ya Baba dan Bubu sudah membuat video klarifikasi. Mari kita netizen yang sudah lebih dewasa, yang sudah tahu mana yang benar dan mana yang tidak, kita pintar-pintarlah memilih kata-kata, komentar-komentar kita, sehingga tidak menyakiti pihak Ara, Baba maupun Bubunya. Kita yakin kok mereka tidak punya intensi yang buruk. Dan kita pasti yakin
yakin kok kebanyakan orang tua itu mau mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya, bukan hal-hal yang buruk. Ya kalau masih ada kekurangan, dimaklumilah, namanya juga manusia. Yang penting mereka sudah membuat video klarifikasi, video minta maaf, tinggal kitanya aja. Tapi sayangnya Baba dan Bubu Ara itu sampai harus menutup kolom komentar loh. Apakah itu karena ketika netizen yang terlalu jahat, kita terlalu jahat menghakimi anak berusia 5 tahun dan juga orang tuanya yang baru pertama kali juga jadi orang tua? Mari kita sama-sama koreksi diri. Apakah kita terlalu keras kepada anak usia 5 tahun? Apakah ekspektasi kita yang terlalu tinggi, tuntutan kita yang terlalu besar kepada anak berusia 5 tahun?